Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah pada hari ini. Kembali kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajahnya. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali pada hari yang indah ini kami bersama-sama umat-Mu. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami boleh mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu. Berikan setiap kami hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dimanapun kami berdiri,
mujizat pun terjadi. Yang percaya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku bawa korban
sembah Dia, saudara. Kau sungguh baik Tuhan, kami menyembah. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah. Mari angkat hatimu, saudara. Mari angkat korban syukur yang terbaik. Ku bawa korban syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Mari pribadi lepas pribadi. Mari alami Tuhan saat ini, saudara. Mari alami Tuhan saat ini. Mari alami Tuhan. Sembah, sembah Yesus. Mari sembah. Saya rindu kita semua menyembah Tuhan saat ini. Mari setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang ada di manapun engkau berada saat ini, saudara, buka hatimu, buka hatimu. Mari sembah Dia. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Tuhan, saat ini. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Saudara, mari buka hatimu saat ini. Mari arahkan wajahmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari saudaraku, mari angkat kedua tanganmu. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh, Kaulah yang kupandang selama-lamanya, selama hidup. Kami mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Oh, Bapa dan Rajaku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menikmati kehidupan ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang Kau telah berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan, peneguhan, penghiburan, serta peneguran dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat The Chosen Surabaya. Pagi ini kita telah memuji, menyembah Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan itu boleh senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hambanya telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Dan sebagai komitmen dari The Chosen untuk memberikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, mempertumbuhkan iman kita, serta kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita sambut hambanya, Bapak Pendeta Andrew dari Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa yang harus kami lalui, sekalipun ada ancaman dengan pandemi, dengan yang segala sesuatu, tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar. Jadi beberapa waktu yang lalu ada orang yang pernah tanya, ada orang yang pernah konseling ke saya. Dia konseling karena anaknya itu garis besarnya tuh nakal banget gitu. Nah saya tanyain, lah dulu Anda lagi masih anak-anak juga nakal enggak? Dia bilang iya. Lah itu tabur tuai. Makanya hati-hati apa yang kita lakukan hari ini itu akan mempengaruhi masa depan kita. Nah makanya hari ini tabur kebaikan. Nanti di kemudian hari kita juga akan menuai kebaikan. Kita tabur kejahatan, di kemudian hari kita juga akan menuai kejahatan. Kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi di sini dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi di sini dikatakan apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ada banyak orang tanya, dia bilang, tapi kan saya sudah minta ampun Pak. Saya sudah minta ampun, masa nggak diampuni? Belum diampuni tetap. Tapi hukuman tetap jalan, enak aja. Sudah berbuat dosa, terus hilang gitu aja, berbuat dosa terus, minta ampun terus gitu. Tidak bisa. Kita buka lagi Alkitab kita supaya saudara jelas. Kita buka di Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-34. Kita baca ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, diampuni, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Hati-hati. Jadi nggak mungkin seseorang misalnya bunuh seseorang, terus minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Diampuni, masuk penjara nggak? Tetap masuk. Jadi nggak bisa. Terus minta ampun terus beres kayak gitu, nggak bisa. Hukuman tetap akan dihukum. Kenapa? Supaya takut akan Tuhan. Zina, minta ampun, diampuni. Besok zina lagi, minta ampun, diampuni. Zina lagi, minta ampun, diampuni lagi. Itu lagi mempermainkan Tuhan. Tadi dikatakan di sini bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah itu. Jadi makanya apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai di kemudian hari. Masa depan kita ditentukan daripada hari ini. Kita lihat lagi Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-14.
Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, tetap dibawa ke pengadilan. Kalau kita tabur baik, ya kita akan tuai baik. Kalau tabur jahat, kita juga akan menuai kejahatan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sampai kayak orang Israel, nenek moyangnya berbuat dosa, yang nanggung anak-anaknya. Kalau kita yang nanggung sendiri, mungkin kita masih berani. Kita yang berbuat, yang nanggung anak cucunya yang nanggung. Makanya mulai hari ini jangan berbuat dosa. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, jadi pelaku firman. Kita lihat lagi di Ratapan pasal yang kelima. Ratapan pasal yang kelima. Ratapan pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-7. Ratapan pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Tuh, kita lihat. Nenek moyangnya berbuat dosa, anak cucunya yang kena. Dikatakan tadi, yang memberikan dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi salah masuk ke keturunannya, anaknya, cucunya, keturunan ketiga sampai keturunan yang keempat, tidak bertobat, dan itu terus lagi, terus dan terus, keturunan jadi keturunan yang terkutuk. Hati-hati dengan kehidupan ini. Jadi di dunia ini kita bisa membeli kebenaran, membeli keadilan, tapi di dalam Tuhan tidak bisa dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, itu pula yang akan dituai. Pasti akan dituai. Tidak bisa tidak. Makanya hari ini kita belajar. Saya ambil beberapa saja, saya ambil 3 poin aja. Poin yang pertama kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 8. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi apa yang kita tabur, itu pula yang akan kita tuai. Nabur kejahatan, juga akan menuai kejahatan. Nabur kemeditan, kita akan menuai juga kemeditan. Jadi makanya hari ini kita belajar, ayo kita tabur yang baik. Apa kata Tuhan, itu yang kita ikuti, harusnya seperti itu. Tabur yang baik, tabur yang baik. Saya dari kecil udah dilatih sama orang tua saya. Saya masih belum ngerti, setiap kali kalau kita lagi makan, terus ada orang tua atau ada orang yang minta-minta yang harusnya memang saya tidak bisa bekerja lagi seperti itu orang tua saya selalu kasih, dan saya mesti dikasih. Kalau sekarang saya lupa ya uang zaman itu apa, saya udah lupa. Tapi kalau sekarang misalnya 50.000 bilang berkat dari Tuhan, saya selalu kasih. Saya bilang, Pak atau Bu, ini ada berkat dari Tuhan. Aduh ya, terima kasih. Nabur, diajari anak-anaknya itu diajari. Jangan diajari kemeditan. Akan menuai kemeditan juga. Saya tabur terus. Dari kecil saya juga nggak ngerti kenapa kok suruh ngasih. Tapi ngasih itu jadi suatu kebiasaan. Jadi saya suka memberi. Melihat orang yang susah, kepingin bantu. Terus seperti itu. Sekarang pun juga sama. Saya pun juga dapat kemurahan. Lagi
sulit begini. Kalau sekarang saya pelayanan juga sudah hampir tidak ada, ya pakainya seperti ini, pakai Zoom, pakai Google Meet yang seperti itu. Atau kalau dulu tuh hampir setiap minggu mesti ada pelayanan, sekarang hampir tidak ada pelayanan. Berkatnya tidak pernah kurang. Apa yang ditabur sekarang lagi dituai. Ada saatnya, pada suatu saat pasti ada yang dituai. Baik itu baik, baik itu jahat, akan kita tuai. Sekarang kita lagi menuai kebaikan. Lagi zaman dulu ada gereja, ada persekutuan yang tidak bisa bayar. Dia kepingin panggil saya, tapi sampai ngomong sama istri saya dulu, tapi kami nggak sanggup kalau bayar sampai begini. Istri saya bilang, nggak usah dibayar. Selama suami saya dipanggil itu adalah suatu upah, artinya suami saya masih dipercaya untuk memberitakan firman. Yang memang tidak dikasih apa-apa. Saya naik, saya pakai pesawat, saya pakai bayar sendiri. Itu ternyata bukan saya yang bayar, Tuhan yang bayarin semua. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tabur terus. Pada suatu hari kita akan tuai. Nah itu. Istri saya pertama kali saya lagi menikah, saya bilangin dia, nanti kalau kamu belanja, kalau cuma bedanya cuma 3.000, 5.000, kasihin aja. Gak bikin kita jadi miskin kok. Kecuali bedanya 500.000. Nah itu ya suatu kebodohan. Beda cuma 3.000, 5.000, kasihin aja, jadi berkat. Semua orang seneng, di pasar semua suka semua. Coba. Ada orang Kristen yang beda 500 saja, waduh nawar-nawar, kok dapat tuh bangganya, bisa bangganya. Itu apa-apaan, Kristen apa yang kayak gitu itu. Murah hati, maka kamu akan mendapat kemurahan. Tuhan Yesus benar bilang begitu kok. Murah hati, bukan mahal hati, murah hati. Berikan semua. Istri saya kalau di pasar lagi beli ikannya ikan kemarin, si ibunya bilang, jangan beli yang ini, nanti besok aja, ini yang kemarin. Dibilangin, coba kalau yang pemeditan mau dijual juga. Makanya jadilah yang tabur yang baik, kita akan menuai juga yang baik. Jadi makanya hari ini kita belajar apa yang makanya kita tabur. Anak-anak saya ajari juga. Tiap kali kalau kita makan, ada restorannya memang ada musiknya, ada yang main keyboard, ada yang nyanyi. Saya kasih uang, saya bilang berkat dari Tuhan. Juga gitu anak-anak saya suruh ajari juga supaya apa? Supaya juga mereka murah hati. Nanti mereka juga akan mendapat kemurahan. Jangan medit. Orang medit nggak bisa masuk kerajaan sorga, ditulis dalam Alkitab. Orang kikir tidak bisa masuk kerajaan sorga. Makanya diajar yang benar, tabur yang baik, tabur terus sampai pada suatu saat kita akan menuai. Baik itu baik, baik itu jahat, pasti akan dituai. Tidak bisa tidak. Nah terus kayak tadi banyak anak-anak. Nah sekarang kita lihat lagi, kita buka lagi sekarang di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi di sini juga dikatakan kita harus menghormati orang tua kita. Kalau orang tua bilang apa ya jangan suka dilawan, lawan itu ya apa ya yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kemudian dari anak-anak kita juga seperti itu. Jadi mesti tetap harus menghormati. Di sini nggak dikatakan kalau orang tuamu baik, kalau orang tuamu menjadi contoh baru dihormati. Yang tidak jadi contoh tidak usah dihormati. Gak ada ayatnya. Di sini ayatnya hormatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan. Sudah cuma itu aja, mau jadi contoh enggak, pokoknya hormati. Itu kita menabur hormat dan kita akan juga menuai hormat. Tabur yang baik, tabur hormat. Nanti kita pun akan menuai hormat. Saya marah sama anak 1 tahun 1 kali belum tentu. Kenapa? Karena anak-anaknya nurut semua. Kenapa kok bisa anak-anak nurut? Karena saya dulu juga nurut sama orang tua saya.
Saya laki-laki. Kalau dulu saya jam 9 malam sudah harus sampai di rumah. Mau kerja kelompok, mau nonton, atau mau pergi, atau mau belajar, pokoknya jam 9 sudah harus sampai rumah. Kalau ban pecah harus telepon, nggak telepon nggak usah pulang sekalian, digituin. Saya dulu kenapa ya, kok kayak gitu? Sabtu cuma dapat sampai jam 10, jam 10 sudah harus sampai rumah. Didikan keras, kata didikan barat. Tapi saya ngerti sekarang, oh itu untuk kebaikan saya sendiri. Begitu juga sekarang anak-anak saya semua juga nurut. Nurut sama orang tuanya, karena saya dulu juga nurut sama orang tua. Apa yang saya tabur sekarang dituai. Banyak orang-orang yang tidak nurut. Nah, seperti itu. Disuruh belajar malah main game. Game. Jadi harusnya dia pintar. Orang pintar kayak apapun juga kalau nggak belajar ya tidak bisa jadi pintar. Orang bodoh itu loh kalau mau belajar sungguh-sungguh bisa jadi pintar. Apalagi kalau orang pintar. Nah ini orang pintar tidak mau belajar ya jadi bodoh. Akhirnya apa? Punya anak-anaknya juga sama. Senangnya main game, senangnya ini. Bohong dia orang tua, malam-malam masih main game. Terus pagi-pagi sekolah sudah pikirannya sudah kacau, tidak bisa konsentrasi karena ngantuk. Nah, akhirnya juga sama bodoh. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Makanya hari ini kita belajar apa yang ditabur. Ayo mulai. Kalau dulu kita pernah nabur salah, ya dibayar harganya. Sesudah itu terus kita tabur kebaikan, kita akan menuai juga kebaikan. Nanti dulu kita tabur pohon yang jelek, begitu udah bertumbuh, udah liwat, kita udah tabur lagi yang baik, nanti akan menuai yang baik lagi. Jangan menabur yang jelek terus, tapi terus tabur yang baik, tabur yang baik. Harusnya seperti itu. Banyak anak-anak yang sekarang sampai orang tuanya pegangan kepala. Aduh, anakku ini kok bisa begini, bisa. Karena dulu dia juga begitu. Dia rapot semua, dapatnya merah semua. Sekarang anaknya dapat merah semua. Lihat pabriknya, pabrik merah yang keluarnya produk merah. Itu seperti itu. Dan kita sebagai orang tuanya sebagai pabrik. Pabrik ini anak-anak yang kita keluarkan tuh mutunya mutu apa yang kita keluarkan. Kalau kita suka baca Alkitab, kita suka memperkatakan firman, kita suka melakukan firman Tuhan, nanti kita punya anak juga akan seperti itu. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Tidak bisa tidak. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai kita nabur yang jelek akhirnya terus nanti nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan kau memberi anak kau seperti ini? Ya bukan Tuhan yang memberi, itu pabriknya. Pabrik Mercedes akan ngeluarin Mercedes. Tidak ada pabrik Mercedes ngeluarin beca. Dan juga tidak ada pabrik beca ngeluarin Mercedes. Jangan terus nyalain Tuhan. Kenapa kok Tuhan memberi aku anak seperti ini? Kenapa? Tidak ada. Itu semua dari hukum tabur dan tuai. Makanya hari ini kita belajar. Tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Tabur yang jahat, kita akan menuai juga yang jahat. Jadi jangan suka nyalain Tuhan. Tuhan gak mungkin salah. Dia maha benar. Yang salah itu kita. Nah makanya hari ini kita belajar hukum tabur dan tuai. Tidak bisa tidak. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, itu pula yang akan dituai. Itu Anda bilang begitu. Jadi jangan bilang cuman kok saya sudah minta ampun gak diampuni. Diampuni. Tapi hukuman tetap jalan. Supaya takut akan Tuhan. Nah itu. Jadi tidak bisa tidak. Mulai hari ini makanya ayo kita tabur yang baik. Waduh tapi umur saya udah 70. Tidak apa-apa, tabur yang baik. Nanti sampai keturunan ketiga, keturunan keempat yang menikmati. Daripada tidak menikmati juga. Tabur yang baik, terus tabur yang baik. Harusnya seperti itu. Nah, jadi makanya hari ini kita belajar untuk menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh itu mulai melakukan firman. Begitu kita membaca Alkitab, kita mempercayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan kita mau melakukannya, itu kita sedang menabur di dalam roh dan kita akan menuai kehidupan yang kekal. Kalau kita menabur dalam daging, nah itu keinginan-keinginan kita semua, nah kita juga akan menuai kebinasaan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu poin yang pertama. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua kita baca dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10.
Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini dikatakan bahwa jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Artinya kalau kita ini sekarang berbuat baik, nolong orang begini sesuai dengan pimpinan Tuhan terus, tapi belum, waktunya belum. Tuhan bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, hanya besar pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Nah, kita makanya harus punya iman yang kuat. Jangan sampai iman kita lemah. Waduh, udah berbuat baik kok mana kok nggak ada balasannya, terus aku nggak mau lagi berbuat baik. Nah, selesailah, tidak ada besok, upahnya udah datang, tapi kita batalkan hari ini. Makanya di sini tadi dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai, tapi jangan sampai lemah. Terus saja terusin berbuat baik, terus seumur hidup berbuat baik. Nanti ada waktunya, kita juga akan menuai. Pasti, tidak bisa tidak. Sekarang kita lihat lagi di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Jadi kalau perbuatan jahat namanya kita tuh bukan di dalam Kristus. Kalau kita diciptakan di dalam Kristus, perbuatan kita coba baik. Dijahatin, tetap aja kita tetap berbuat baik. Itu yang Tuhan mau. Perbuatan baik. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Di sini tadi dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini, begitu kita keluar dari baptisan, kita hidup di dalam Kristus sebagai manusia ciptaan yang baru. Diciptakan untuk apa? Berbuat baik. Bukan berbuat jahat. Bukan ngomong yang jahat. Nanti kita dijahatin orang, terus kita balas dengan omongan jahat. Itu bukan ciptaan di dalam Kristus. Ciptaan di dalam Kristus berbuat baik, berkata-kata baik, berpikir baik, berperasaan baik, berperilaku baik. Itu yang Tuhan mau. Supaya nanti kalau kita menuai juga menuai seperti itu. Maksudnya Tuhan itu seperti itu. Sudah ada tadi dikatakan di sini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan di situ dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah dipersiapkan. Misalnya pada suatu hari dulu saya punya rekan kerja, saya kasih garis besar aja, rekan kerja saya pada suatu hari kita punya persekutuan sudah besar, udah banyak orangnya, saya ditendang. Dulu sebelumnya dia punya tanah, saya beli, harganya 75 juta. 5 tahun kemudian saya ditendang. Harga tanah itu jadi 150 juta, naik 100%, 150 juta. Lagi 5 tahun kemudian saya ditendang itu, saya dimintain. Datang dia telepon, terus gimana? Itu tanah gimana? Saya bilang tanah yang mana? Ya tanah yang itu. Dan tanah itu saya udah beli. Dia bilang nggak bisa. Itu punya saya. Saya minta. Aneh ya? Saya udah beli, diminta. Ya saya tetap nggak mau. Saya bilang udah kita fight di pengadilan. Malam-malam Tuhan bilang sama saya, Andrew, kamu
mengasihi bekas rekan kerjamu atau mengasihi tanah itu. Saya bilang saya mengasihi bekas rekan kerja saya. Lepaskan hakmu, kasih. Tadinya saya mau nggak, terus saya mikir iya, semua kan punyanya Tuhan. Saya kan cuman pengurusnya saja. Ya udahlah. Besok saya kasihin dan dia bawa surat-surat yang harus saya tanda tangani. Salah satu tanda tangan yang saya harus tanda tangani tidak menuntut di kemudian hari di dalam nama Yesus, dan saya harus tanda tangan di situ. Ya saya tanda tangani, ada saksi-saksi ada, dan itu buktinya juga masih ada sampai sekarang. Sudah kasihin semuanya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jalan berapa tahun kemudian itu tanah cuma 250 meter. Sekarang saya dapat yang hampir 1000 meter, di atas 500 meter, yang harganya sekarang 3,5 M. Walaupun beberapa tahun kemudian saya menuai. Di sini tadi dikatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum saya ada, sebelum dunia ini ada. Tuhan sudah punya skenario sudah ada. Nanti tahun sekian si Andrew ini lahir. Begitu dia lahir, ada jalan kehidupan yang harus dijalani. Bukan Tuhan izinkan, tapi itu jalan kehidupan yang harus dijalani. Dia jalani, ada 2 jalan. Yang satu namanya jalan kebodohan, yang satu jalan kebenaran. Kalau saya melakukan firman, akan masuk di jalan kebenaran. Tapi kalau saya tidak jadi pelaku firman, saya akan masuk di jalan kebodohan. Itu pilihan. Kita dikasih pilihan sama Tuhan. Kita nggak dijadikan robot, tapi dijadikan pilihan. Saya pilih untuk di jalan kebenaran. Waktu Tuhan bilang, serahkan hakmu, berikan tanah itu kepada, itu sudah ada sejak zaman dulu. Persis waktu itu semakin dunianya semakin berjalan terus, itu semakin mendekati sampai masuk saya lahir umur sekian, saya dekati itu terus skenario-nya Tuhan. Sampai skenario-nya saya mau jadi pelaku atau tidak jadi pelaku, itu pilihan kita. Saya mau jadi pelaku, saya kasihin, saya lepaskan hak saya, semua itu milik saya. Itu dijual, maksudnya itu harganya 150 juta. Dia jual 150 juta, dia dapat dari saya 75 juta, dia dapat 225 juta. Tapi hidupnya sekarang tidak enak sama sekali. Saya dikasih Tuhan yang sekarang, gereja yang sekarang itu sudah sekitar 3,5 M. Luar biasa. Sudah ada. Dan sekarang kita mau nggak berbuat baik? Maka Tuhan bilang, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Sampai pada waktunya kita nggak mau berbuat baik ini, kita merasa benar dan kita masuk ke jalan kebodohan dan jangan nyalain Tuhan. Nanti kalau kejadian kok kayak gini, kok susah, kok Tuhan kasih yang susah. Tuhan nggak pernah kasih yang susah, itu pilihan yang salah. Kita yang milih, hidup itu pilihan. Makanya harus milih yang baik. Tuhan bilang kita diciptakan untuk berbuat baik. Jangan balas dengan kejahatan. Berbuat baik aja sampai pada waktunya kita lagi harus melakukan, kita berbuat baik. Kita akan menuai di kemudian hari. Jadi jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan kok kasih hidup kayak gini. Itu pilihan yang salah. Karena kita medit, karena kita berpikir cari caranya sendiri. Kita nggak mau berpikir sebagaimana Allah berpikir. Itu jadinya seperti itu. Dan itu semua ada terus dijalani terus. Kita mesti jalan di jalan kebenaran dengan kita jadi pelaku firman. Terus dan terus sampai pada kesudahannya kita akan menikmati di dalam Tuhan. Kita akan menikmati. Itu yang Tuhan mau. Jadi makanya hari ini kita belajar jangan sampai meleset. Kita lihat lagi sekarang di Yesaya pasal yang ke-25. Yesaya pasal yang ke-25, kita baca ayat yang pertama. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi rancangan Tuhan itu sudah ada. Sebelum kita lahir, itu sudah ada semua.
Skenario sudah ada semua. Nah, kita mau jadi pelaku firman atau tidak, itu aja sudah. Kalau tidak, kita pasti masuk ke kehidupan yang tidak enak. Dan jangan nyalain Tuhan. Itu pilihan yang salah. Jangan bilang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Itu bukan Tuhan izinkan, tapi pilihan yang salah terjadi seperti itu. Sampai kejadiannya jadi tidak enak semuanya. Itu seperti itu. Makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan dia bilang kita diciptakan untuk apa? Berbuat baik. Tapi orang ini tidak layak untuk dikasih kebaikan. Firman Tuhan ngomong, berbuat baik. Pilih yang mana? Pilih pikiran kita yang tidak layak untuk dikasih perbuatan baik, atau kita tetap bilang, aku mau mengikuti Tuhan, aku mau mengikuti jalannya Tuhan, aku tetap akan berbuat baik. Nah, berbuat baik itu yang dimaksud. Berbuat baik terus, apapun yang berbuat baik, berbuat baik. Nggak usah pakai pikir-pikir, percaya ya jalan kita. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itu aja. Begitu kita berbuat baik semuanya, kita akan menuai kebaikan. Jadi makanya hari ini kita belajar, jangan sampai di kemudian hari kita akan menyesal. Hari ini Tuhan ada bilang lagi, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita pun menerima kebaikan di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengubah kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Mempunyai karakter Kristus, mempunyai pikiran Kristus, mempunyai perkataan Kristus, mempunyai perasaan Kristus. Kami hari ini semakin mengenal akan Kau, bahwa kami diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan catatan untuk berbuat baik. Sekalipun kami dijahati, tapi kami harus membalas dengan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kami memampukan kami. Kami pasti bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bisa memperlihatkan Kristus yang dahsyat, bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di sini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman di sini adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik. Pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, Bapak Ibu Gembala kami juga yang terbaik, jemaat yang ada di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang dibuat tangan kami Tuhan selalu buat berhasil, kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau menabur yang baik, dan kami juga pasti akan menuai kebaikan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrew yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
saudara bersama-sama. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari Tuhan, siapa kami? Kami hanya manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan kami ada tabur dan tuai dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami untuk menabur yang terbaik, menabur kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Pendeta Andrew. Berkati gereja yang dilayaninya. Berkati keluarganya. Kiranya Engkau memimpin hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh jemaatnya dan kami semua. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas The Chosen ini. Terima kasih atas semua anugerah kebaikan-Mu kepada komunitas ini. Komunitas ini boleh ada karena Engkau yang berkenan memberkati kami semua. Berkati seluruh anggotanya, seluruh jemaatnya. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan bisnis mereka. Berkati studi mereka. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar kelegaan bagi mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh donatur, untuk mereka yang memberikan persembahan mereka untuk komunitas kami. Berkati kehidupan mereka,
limpahkan kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga tetap bawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memimpin menyertai bangsa kami melewati masa-masa sulit yang sekarang ini sedang terjadi. Melepaskan bangsa kami dari pandemi yang tak kunjung usai. Biarlah Tuhan memberikan nikmat marifat-Mu kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, dan seluruh kepala daerah yang ada. Dan juga lembaga tinggi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Beserta dengan TNI, Polri, dan tim medis. Mereka boleh bersama-sama bekerja untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan. Sehingga saatnya pandemi ini boleh lalu dari Indonesia. Tidak ada kematian massal lagi yang disebabkan oleh pandemi ini Tuhan. Yang terjadi adalah kesembuhan massal, pemulihan massal, dan juga pertobatan massal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia, biar Tuhan juga menolong dunia ini. Supaya boleh segera dipulihkan dari pandemi COVID maupun juga dari krisis ekonomi. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, biar Tuhan sendiri yang akan tuntun sertainya. Kami akan terima berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau itu memberkati kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat The Chosen Surabaya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penebus kita, serta penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita semuanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya, haleluya. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Tebus dengan darah yang kudus.
sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Bersama-sama katakan, di situ pasti mujizat pun terjadi. Dari tempat Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama, di sini pasti mujizat pun terjadi. Hallelujah. God bless you. God bless you. Hallelujah.